Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Melati Nuangi dari Prodi Pariwisata Semester 5 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Destination Management UNWTO. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama ada pengertian dari UNWTO, lalu ada pengertian destinasi dan destination management, lalu ada pengertian dan macam-macam Sustainable Development Goals atau SDG, lalu ada manajemen destinasi wisata dan manajemen destinasi wisata efektif. Pengertian UNWTO. UNWTO merupakan satu badan organisasi yang berada di bawah PBB yang menangani isu-isu pariwisata. Hal ini dikarenakan pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor yang berdampak besar kepada pembangunan. Lalu tujuan UNWTO. Tujuan utama dibuatnya UNWTO ini adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor untuk pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM, dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Pengertian destinasi dan destination management. Menurut Hadinoto 1996, destinasi merupakan suatu kawasan spesifik yang dipilih oleh pengunjung di mana dia dapat tinggal selama waktu tertentu. Menurut UNWTO, destinasi wisata adalah ruang fisik dengan atau tanpa batasan administratif di mana pengunjung dapat tinggal menginap dan merupakan suatu kluster barang dan jasa dan kegiatan serta pengalaman dalam value chain dan unit dasar pariwisata. Destination management atau manajemen destinasi wisata adalah manajemen semua elemen yang membangun destinasi wisata, attraction, amenities, akses, marketing, dan pricing. Pengertian Sustainable Development Goals atau SDG. Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sustainable Development Goals ini berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut 17 tujuan Sustainable Development Goals. Yang pertama, tanpa kemiskinan, kedua, tanpa kelaparan, ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, keempat, pendidikan berkualitas, kelima, kesetaraan gender, keenam, air bersih dan sanitasi yang layak, ketujuh, energi bersih dan terjangkau, kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur, kesepuluh, berkurangi kesenjangan, 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13, penanganan perubahan iklim, 14, ekosistem lautan, 15, ekosistem daratan, ke-16, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, dan 17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Lalu ada manajemen destinasi wisata. Destination Management Organization atau DMO adalah struktur tata kelola destinasi pariwisata yang mencakup perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring informasi dan teknologi yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi, dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata, lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata. Lalu ada skala dan bentuk pengembangan DMO. DMO lokal. Fungsi DMO pada tingkat lokal, pengelolaan destinasi internal lebih besar dari eksternal. Lalu ada DMO regional. Pada tingkat regional, pengelolaan internal lebih kecil dari eksternal. Lalu ada DMO nasional. Pada tingkat nasional, pengelolaan eksternal sangat dominan dan merencanakan strategi secara keseluruhan. Misalnya pemasaran dan diplomasi pariwisata. Tujuan dan sasaran DMO. Tujuan DMO mengakselerasikan kebijakan pembentukan dan pengembangan DMO dengan memperhatikan kebijakan dalam rencana strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2010-2014, memberikan acuan dan atau pedoman untuk proses pembentukan dan pengembangan DMO di daerah-daerah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, mengintegrasikan rencana pengembangan DMO pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu ada sasaran DMO. Sasaran yang diharapkan dari pedoman pembentukan dan pengembangan DMO ini adalah pedoman ini diperuntukkan bagi pengelola DMO lokal dan regional. Terwujudnya pola pembentukan dan pengembangan DMO yang efektif dan terpadu dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata di daerah-daerah. Fungsi dan tanggung jawab DMO. Yang pertama, sebagai perencana strategis, kedua, formulasi dan implementasi kebijakan pariwisata, ketiga, think tank dalam pemasaran, mengumpulkan data dan menganalisis data, melakukan penelitian pasar dan lain-lain.
Keempat, pengembangan produk dan bisnis pariwisata. Kelima, digitalisasi dan inovasi. Keenam, monitor. Ketujuh, training dan pengembangan kapasitas kegiatan untuk pelaku pariwisata daerah. Kedelapan, promosi, marketing dan branding. Yang kesembilan, pendanaan dan mencari investasi. Manajemen destinasi wisata efektif. Dengan dibantu DMO, diharapkan pengelolaan destinasi lebih efektif, terkoordinasi sehingga punya kemampuan untuk dapat mengikuti tren pariwisata, berinovasi, beradaptasi sesuai kebutuhan konsumen, tahan gangguan, efektif dalam perencanaan pengambilan keputusan. Lalu ada manfaat manajemen destinasi wisata efektif. Yang pertama, membangun destinasi yang kompetitif, memiliki karakter kuat dan unik, serta memberikan pengalaman yang baik dengan standar yang tinggi sesuai dengan nilai harga yang diberikan. Kedua, memastikan keberlanjutan. Ketiga, memperkuat tata kelola kelembagaan. Keempat, menghindari tumpang tindih dan kesenjangan. Kelima, menyebarluaskan manfaat ke pariwisata. Keenam, membangun budaya pariwisata di destinasi wisata. Ketujuh, meningkatkan kontribusi pariwisata. Dan yang kedelapan, membangun identitas yang kuat dan hidup. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.